Inilah penjelasan tentang anak yang dibawa ke barak militer, akademisi ilmu keluarga dan perkembangan anak. Dengar Bang Del sama Bang Denny Cagur. Anak-anak nakal, remaja nakal dimasukkan ke barak. Bagaimana komentar Anda, tanggapan Anda secara saintifik dengan perspektif hasil riset ini, melihat apakah kebijakan memasukkan remaja ke barak itu tepat atau tidak? Terima kasih. Baik Pak Arif, terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai akademisi di ilmu keluarga dan perkembangan anak, keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Jika peran keluarga di sini tidak berjalan dengan baik, tidak ada dukungan emosional, tidak ada kasih sayang, maka anak akan terbentuk hatinya itu menjadi keras. Disitulah terjadi kenakalan remaja. Anak-anak nakal ini ada program dari Jawa Barat untuk dimasukkan ke barak. Itu program yang sangat luar biasa. Karena anak-anak yang memang sudah keras hatinya, tidak tahu harus bagaimana orang tuanya, itu harus ada intervensi yang lebih advance. Karena kalau kita lihat bagaimana Bapak Gubernur yang memiliki program tersebut mendatangi barak tersebut, memeluk anak-anak yang nakal, itu anak-anak bisa nangis. Kenapa? Karena kebutuhan dia mendapatkan dukungan emosional yang harusnya didapatkan di rumah, dia tidak dapat, dia dapat di barak. Jadi kenapa ini anak nakal? Karena sebenarnya dari hulunya ini tidak baik-baik saja. Berdasarkan teori perilaku Pak IJ, 21 hari seseorang itu ketika ada pendampingan, ketika ada pelatihan, itu bisa merubah perilaku seseorang. Bapak Gubernur punya program 6 bulan. Jadi bayangkan 21 hari aja pendampingan bisa merubah perilaku seseorang, apalagi 6 bulan. Pasal yang dituduhkan Adel terhadap Kang Deddy Mulyadi masalah memasukkan anak ke barak, yaitu pasal 76H Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, yang isinya seperti ini: setiap orang dilarang merekrut atau memperalat anak untuk kepentingan militer atau kepentingan lainnya, serta membiarkan anak tanpa perlindungan jiwa. Oke, saya tidak ngerti dengan alasan Adel ini memasukkan ini, karena ini mungkin rasa benci saja. Kalau dia berniat untuk memajukan Jawa Barat, saya kira tidak akan seperti ini. Nah, rasa benci ini sehingga ingin memperkeruh suasana. Tetapi analisanya salah. Yang pertama di sini tidak ada unsur perekrutan militer oleh Kang Deddy Mulyadi. Tidak dibentuk jadi tentara, tidak dilatih senjata, atau dilibatkan dalam konflik apapun. Ini tidak ada. Tetapi mereka hanya mengikuti pembiasaan, pembinaan karakter di lingkungan barak militer, bukan pelatihan tempur. Ingat, di situ ada guru, di situ ada psikolog, di situ diberi makanan yang sehat. Nah, saya yakin Adel ini tidak berdiri sendiri, tetapi Adel kayaknya ada yang membackingi. Afiliasinya nggak tahu kemana. Coba Anda bisa cari afiliasinya kemana, silahkan tulis di sini. Dan kalau kita lihat, gitu ya, kalau kita lihat dari apa yang dilakukannya, kayaknya setiap yang dilakukan oleh Kang Deddy ini tidak bakal suka. Semuanya pasti akan dicari kelemahannya, akan dicari kekurangannya, karena niatnya bukan untuk memajukan masyarakat Jawa Barat, tetapi ingin melemahkan Kang Deddy. Tapi ingat bahwa Kang Deddy ini didukung oleh 95% rakyat Jawa Barat. Mantap. Mereka merasa puas dengan itu. Bahkan dengan kegiatan yang memasukkan ke barak itu pun masyarakat puas. Ini bagaimana ini? Yang puas aja dilaporkan. Nah, ini berarti saya kira tidak akan berujung ini. Setiap ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy, pasti nanti dilaporkan terus. Dia mencari kelemahannya. Benar. Nah, tentunya ya yakin rakyat Jawa Barat
akan membackingi Kang Deddy Mulyadi. Kalau Anda punya misalkan keinginan sesuatu, ya rakyat Jawa Barat pun ingin sesuatu. Oke, mudah-mudahan rakyat Jawa Barat paham dengan ini, dan silakan berikan komentar di sini. Salam sukses dari Kang Obi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasian sekali itu anak-anak yang bandel-bandel, yang demen tawuran, yang nggak tahu aturan, disuruh masuk ke barak militer. Kalau kata orang-orang yang di luar sana itu yang sangat bijak, anak-anak seperti itu harus diomongin baik-baik, ngerti gak? Harus dibina dengan halus, dengan baik-baik. Ya freaking bullshit. Ya menurut gua Kang Deddy Mulyadi itu keputusannya udah top bener kalau menurut gua ya. Ya karena anak-anak itu sudah gagal sistemnya itu di rumah dan di sekolah. Mereka itu tidak pernah diajarin apa itu aturan, apa itu konsekuensi kalau melanggar aturan. Tidak pernah diajarin disiplin, tidak pernah diajarin tanggung jawab. Jadi kalau anak-anak itu dibawa masuk ke dalam barak militer, itu akan semua itu diajarin di situ. Dan gua 1000% setuju. Aku pusing, nggak mau lihat aku komen kalian, nggak mau. Pengen viral amat sih Adel Setiawan ini. Kalian nggak boleh gitu loh. Pak Adel Setiawan ini mengeluarkan opininya bukan ingin viral, tapi dia ingin menjaga anak-anak Jawa Barat. Makanya Pak Adel Setiawan langsung laporkan Kang Deddy Mulyadi ke Barreskrim terkait yang anak-anak dimasukin ke barak militer itu. Dan Deddy Mulyadi dilaporkan wali murid ke Barreskrim buntut program barak militer. Gua heran ya, ada orang yang kerjaannya melaporkan Deddy Mulyadi. Kemarin melaporkan ke Komnas HAM, sekarang melaporkan Deddy Mulyadi ke Barreskrim. Kira-kira nanti dilaporkan kemana lagi? Ha? Ke forum PBB. Padel, lu maunya apa sih? Caper amat ke Deddy Mulyadi. Lagian dasarnya apa lu melaporkan Deddy Mulyadi terkait program barak? Lah, anak lu emang dikirimkan ke barak, lalu lu protes gitu, ha? Bukannya anak dikirim ke barak itu atas persetujuan orang tuanya. Lah, kalau misalkan lu tidak setuju, anak tidak mungkin dikirim ke barak. Terus kalau misalkan anak lu tidak dikirim ke barak, lu juga tidak bisa mengatasnamakan wali murid. Gua juga wali murid dan gua tidak merasa diwakili oleh lu. Coba orang tua di sini siapa yang setuju dengan adanya program barak militer? Coba pantau anak si Padel, apakah anak dia salah satu yang ikut dikirim ke barak? Kalau misalkan tidak, dia tidak ada dasar untuk mewakili kita. Dan satu lagi, jika dia melaporkan program barak militer ini ke Barreskrim, seharusnya bukan hanya Kang Deddy Mulyadi yang dilaporkan, melainkan semua yang terlibat di sana, termasuk TNI. Kira-kira si Padel ini berani atau tidak? Itulah penjelasan dari akademisi ilmu keluarga dan perkembangan anak. Dengar tuh Adel, wong anak lo aja nggak dimasukkan ke barak kok ngomong mewakili wali murid. Konyol itu. Emang kamu ini maksudnya apa sih? Yaitu yang pertama sudah ngelaporin ke Komnas HAM, sekarang Barreskrim, besoknya apa lagi? Aduh, ada nih maunya orang mana sih? Mungkin yang dilakukan Pak Deddy ini selalu salah di mata mereka, di mata orang-orang yang tidak suka sama Pak Deddy. Jadi selalu mencari celah kesalahan Pak Deddy. Padahal masyarakat pun setuju dengan adanya barak militer, bersyukur. Bahkan anak yang pulang habis militer itu perubahannya sangat jelas, ada perubahan. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, share, dan komen.